Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 11 Februari ini. IHSG-nya agak ngeri ya, udah lama kita bahas, ternyata udah di level 6.648 ini untuk IHSG. Nah, secara teknikalnya kurang bagus sebenarnya ya untuk IHSG karena ada potensi ke 6.400 kalau secara teknikal ya, jadi hati-hati aja buat teman-teman yang masih punya cash ya, walaupun ini lagi banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus dan terdiskon ya. Kalau marketnya kurang bersahabat jangan buru-buru buat entry ya, kalaupun entry tetap sediain cash, mungkin seperti itu sih. Soalnya ini bukan IHSG aja sih, untuk indeks globalnya juga lagi kurang bagus, dan kalau kondisi marketnya nggak bagus seperti ini biasanya ya kalau mau invest atau trading ya biasanya harga komoditas ya yang naik. Coba kita cek untuk harga emasnya, kemungkinan emas naik ya, safe haven itu naik ketika indeks sahamnya turun. Ini kalau kita lihat emas hampir 3.000 US dollar per troy ounce, itu cukup tinggi ya. ATH terus ini untuk emas ya, jadi ya kalau mau invest harganya udah di atas juga ya kalau mau invest emas. Kalau mau pasang short selling juga trennya bullish ya. Gimana ya, jadi ya pilihan teman-teman sih. Kalau mau tetap di saham ya saran saya ya tadi itu jangan buru-buru buat entry kalau marketnya masih bearish ya. Tunggu apa ya, tunggu lebih kondusif dulu, mungkin seperti itu sih. Tapi disclaimer ya, kalau mau nyicil-nyicil ini juga lagi banyak saham-saham yang murah, saham-saham bagus yang harganya murah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 10 Februari secara keseluruhan asingnya masih distribusi di Bank Mandiri, Goto, Telkom, Cuan, Brand ya. BBCA rata untuk asingnya keluar 100%-an lebih. Kalau kita coba lihat dalam kapan kita nggak bahas, itu udah cukup lama ya. Kita lihat dalam 1 mingguan terakhir aja. Ini untuk aslinya udah keluar 2 triliun di saham Bank Mandiri, dan harga sahamnya kita tahu sendiri ya, turunnya cukup dalam ya. Kemudian di BBCA juga keluar 900-an M. Di distribusi asing sih untuk IHSG awal tahun yang kurang bagus ya, kuartal 1 ini. Untuk besok ya, kalau secara teknikalnya sih masih ada potensi ke 6.400-an kalau IHSG bearish, jadi mungkin mendekati level area sini ya. Kalau ada tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry ya, mungkin kalau mau cari-cari cuan trading buat memanfaatkan technical rebound ya, pantau aja IHSG ketika berada mendekati level 6.400-an. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya. BBCA dulu kita lihat, harganya lumayan kuat sih. Hari ini minus ya, minus 2%-an lebih, walaupun candlenya hijau karena tadi pagi open gap bawah. Kemarin Jumat ya, terakhir market buka itu, bukan kemarin Jumat itu untuk BBCA sempat mencoba buat break lagi di atas 9252, cuman hari ini tadi open gap bawah naik mencoba break lagi, cuman gagal ya, masih ditutup minus 2%-an lebih. Ya support kuatnya masih di 8.800-an ini sih untuk BBCA. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini asingnya net sell sebanyak 100 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA ini, BBCA untuk asingnya keluar, yang keluar ada BK, TP, AK ya. BK-nya versi asing, TP juga asing, AK versi asing. Cuman untuk BK sama AK ya ini walaupun net sell, cuman mereka nggak distribusi banget sih, karena nilai transaksinya gede. Untuk AK ini 380-an M dan net sell 24 M aja, cuman masih
tetap ya aslinya jualan. Untuk besok mungkin kalau melihat IHSG-nya masih bearish, ya itu sih kalau mau cari technical rebound nunggu IHSG berada di area supportnya aja, mungkin itu lebih aman. Oke, mungkin itu untuk saham BPCA, atau pantau aja level ini untuk besok ya, siapa tahu bisa break di atas 9250 ya bagus ya, mudah-mudahan bisa ngejar level 9600 kalau besok bisa break dan bertahan di atas 9250. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya, pantau aja level 9250 untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang harganya padahal belum lama ini ribuan ya, cuman gagal breakout malah turun lagi. Ini kurang bagus juga ya, jebol lagi di bawah 4100 dan nggak bisa break lagi di atas itu ya walaupun aslinya udah nggak sebanyak bulan lalu distribusinya, cuman ini sih kalau IHSG-nya nggak mendukung kayaknya masih agak berat BBRI rebound ya. Untuk resistennya berarti 4090 4100 itu udah jadi resistennya lagi untuk saham BBRI secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBRI aslinya sih keluar ya 96,2 M. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir ini net sell 62 M-an aja ya. Jadi sebagian asing sebenarnya masuk di saham BBRI, mungkin karena harganya udah turun cukup dalam ya untuk saham BBRI ini. Jadi kalau terus didistribusi takutnya ya itu aslinya nahan floating loss yang masih pegang lama di saham BBRI, mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat untuk hari ini juga sebenarnya ada yang nampung yaitu DX ya, DX-nya juga versi asing sebanyak 242,3 M. Kalau kita lihat di sini DX nampung di saham BBRI itu antara nilai transaksi sama netbanknya nggak terlalu beda jauh, jadi ya mudah-mudahan bisa jaga harga untuk saham BBRI sehingga nggak longsor banget misal masih bearish. Kalau kita lihat di sini untuk aslinya yang keluar juga cukup banyak, BB, YO, KZ, RX, BK ya aslinya keluar. Untuk lokalnya sendiri netbuy banyak retail yang average down lagi di saham BBRI. Untuk besok masih pantau IHSG-nya aja dulu. Kalau kondisinya kurang bagus ya jangan buru-buru buat masuk atau average down di saham BBRI. Kalau secara teknikalnya pantau 4090 ya, apakah bisa break lagi di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa break kemungkinan, kalau menurut saya sih kalau melihat IHSG-nya kalau melihat aslinya udah mulai sebagian masuk juga nampung di saham BBRI ya ada potensi sideways seperti ini untuk polanya. Ya kita pantau aja level 4090 untuk besok Selasa di BBRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang harganya ngeri ya. Kapan itu turunnya dalam banget? BMRI sekelas Bank Mandiri bisa turun berapa kemarin, 7%-an lebih ya. Candlenya ngeri-ngeri. Gimana ini untuk saham Bank Mandiri yang nyangkut di atas ya? Kalau di cut loss sayang sih sebenarnya ya. Tapi kalau mau average down juga jangan buru-buru sih, soalnya ini jebol 5.500-nya jebol. Jadi hati-hati aja. Kalau bearishnya cukup kuat ini untuk saham Bank Mandiri, supportnya cukup dalam, ada di 4.280. Ya cukup dalam sih, tapi nggak menutup kemungkinan bisa ke level ini kalau IHSG-nya masih nggak mendukung ya. Kalau kita lihat histori juga ya di area 4.000-an ini support kuat hitungannya untuk saham Bank Mandiri. Dan kalau bisa ke level ini ya sebenarnya kalau untuk jangka panjang kesempatan sih ya, kalau untuk jangka panjang. Jadi buat yang nyangkut di atas kalau belinya pakai uang dingin ya sabar aja. Kalau mau di cut loss disclaimer, cuman sayang sih. Apalagi ini kalau kita lihat beberapa hari yang lalu turunnya kan ninggalin gap down ya. Ini gap down belum ketutup, ini gap juga dikit belum ketutup, gap downnya juga belum ketutup. Kemarin Jumat terjadi technical rebound, cuman hari ini turun lagi ya, mungkin karena IHSG-nya juga masih merah.
Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri itu paling banyak di distribusi asing. Dalam satu mingguan aja udah net sell 2,4 triliun ya. Gantian kemarin Bank BRI, sekarang Bank Mandiri. Untuk hari ini masih keluar terus untuk asingnya sebanyak 185 M. Kalau kita lihat di sini BMRI ya, tanggal 10 Februari ini kalau kita lihat kelihatan sekali di distribusi CC, CC-nya versi asing. CC ini kan mandiri juga ya, jadi ya keluar di sahamnya. Kalau kita lihat untuk lokalnya nampung, yang nampung didominasi broker-broker retail. Jadi untuk besok mungkin ini sih. Ya kalau mau masuk di saham Bank Mandiri mungkin kalau buat cari-cari scalpingan ya, buat cari technical rebound yang mudah-mudahan ada potensi buat rebound, soalnya turunnya juga udah dalam ya. Lumayan kan kalau misal entry nanti naik, target price-nya mendekati level 5.500. Mendekati level ini gagal breakout diamankan aja, misal ambil di bawah jadi floating profit ya. Kalau trennya bearish ada potensi turun seperti ini. Ya kalau bearish, cuman kalau bisa breakout ya bagus ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Resistennya lumayan tinggi di 5.525 dan supportnya cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya nah ini kita akan cek saham yang ini ya, yang trennya masih kuat karena ada yang goreng ya, karena ada modalnya sih saham-saham. Yang pertama kita cek sahamnya Pak PP. Yang pertama PTRO ya, ngeri-ngeri gimana ini, naiknya 21% untuk hari ini. PTRO ya, ini ada yang ini sih soalnya ya, ada dana yang jaga untuk harga sahamnya, jadi yang nggak ngaruh ke fundamental ya, ke kayaknya untuk saham PTRO itu tergantung bandarnya. Ini lagi dinaikin 21%, mungkin kalau mau nutup gap berarti ada potensi untuk saham PTR itu ke level 3.800-an, 3.000 ya, karya sini sih ya, kalau mau nutup gap 3.800-an untuk saham PTRO. Untuk hari ini naik 21%, itu siapa yang jadi market makernya? Kalau kita lihat PTRO ya sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi ya, cuman karena mungkin sebagian besar sahamnya itu dipegang oleh beberapa pihak, jadi buat naikin itu ya yang penting itu sih nggak jualan aja bandarnya ya. Dan kalau kita lihat di sini yang keluar juga didominasi broker-broker retail. XC keluar 7 M-an, YP keluar 8,2 M, CC keluar 10 M-an, MG keluar 3 M-an ya. MG scalpingan sih. Untuk lokalnya ada CC yang masuk 21 M, dan untuk asingnya ada CC yang masuk 21 M, dan untuk lokalnya ada ini sih yang masuk broker-broker YB, OD, SS, BB ya, bukan broker-broker retail. Jadi untuk saham PTRO mungkin ini sih secara teknikal aja, siapa tahu bisa masih naik. Target price-nya tutup gap berarti ke level 3.800. Ya kalau mau scalpingnya disclaimer, cuman high risk high return ya untuk saham-saham seperti ini. Diantisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi, tapi kembali lagi disclaimer sih. Pantau resisten kalau secara Fibonacci terdekat ada di 3.570 ya. Itu setelah Fibonacci terdekat, breakout di atas ini nutup gap atau ngejar 4.500-an. Itu untuk saham PTRO, dan supportnya cukup dalam di 2960. Oke, selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan PTRO naik tinggi, cuannya turun dalam. Cuan hari ini turunnya 19% ya. Ini beda nasib ya sama PTRO. Untuk cuan longsor
ya, ARB ini, ARB open gap bawah menaik, sempat terjadi technical rebound, cuman ARB lagi. Kita lihat apakah ada yang nampung untuk saham cuan hari ini. Aslinya keluar 120-an M, ngeri ya. Cuan di distribusi asing. Cuan ya, BK YU ZP asingnya keluar. Yang nampung MG loh, MG nyangkut 66,2 M ini gimana ya, apakah asing nggak suka MG masuk ini? MG masuk 66 M ya. Kalau kita lihat rata-rata belinya MG ada di 9.100 floating loss. Ya mungkin bisa dipantau untuk saham cuan ya, kayaknya menarik buat scalpingan ya. Kemungkinan untuk besok kayaknya akan terjadi technical rebound. Jadi misal open gap bawah ya, itu kalau udah terbiasa scalpingan berani nge-HK yang mudah-mudahan cuan ya, mudah-mudahan terjadi technical rebound. Soalnya MG nyangkut ya, dan nyangkutnya juga cukup banyak. Hari ini pun juga ARB, kemarin ARB, hari ini ARB terjadi technical rebound, tapi ada MG yang nampung. Jadi misal besok masih open gap bawah, nah itu kayaknya ada potensi buat technical rebound. Kalau kita lihat historinya juga untuk saham cuan itu setiap ada gap down ya, ini cukup lebar ketutup ya, ini gapnya cukup lebar juga ya. Jadi mungkin kalau masih saham-saham seperti ini yang main di tahun ini ya, nggak menutup kemungkinan buat nutup gap lagi untuk saham cuan, dan potensi profitnya gede sih ya, walaupun secara valuasinya nggak murah ya, secara valuasinya nggak murah, tapi ya ini lagi apa ya, lagi ini sih, lagi tren ya saham-saham seperti ini. Mungkin untuk besok pantau aja, kayaknya menarik buat scalpingan ini untuk saham cuan. Kalau melihat ada yang nampung MG, dan kalau kita lihat juga market maker utamanya hari ini AMG loh, cuman nggak mampu, mungkin gimana ya, apakah nggak mampu buat naikin atau gimana, soalnya cukup gede sih, cukup gede market makernya, cukup gede market cap ya, untuk saham cuan itu gede banget untuk market capnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham cuan, bisa pantau untuk besok kalau mau scalping. Oke, untuk selanjutnya habis cuan kita akan coba cek saham apa ya, saham TPIA ya. TPIA naik hari ini cukup tinggi, 7% lebih untuk saham TPIA. Naik 7%, cuman kalau kita lihat kemarin ketika turun cukup dalam sih, kayaknya technical rebound aja sih ini untuk saham TPIA. Jadi ya kalau mau scalping, disclaimer yang udah floating profit lumayan mending diamankan aja, soalnya ya lagi kondisi seperti ini marketnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini masihnya masuk 9,6 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, TPIA hari ini tanggal 10 Februari didistribusi oleh BB 28 M-an. BB distribusi 28 M, untuk lokalnya BB versi lokal sih yang distribusi ya, untuk asingnya masuk ya, walaupun nggak banyak sih, cuman naik ya TPIA. Coba kita lihat dalam 1 mingguan terakhir ini untuk saham TPIA, BB terus jualan ya, dan sampai hari ini DBB-nya masih keluar. Jadi hati-hati aja kalau misal hari ini cuman technical rebound untuk saham TPIA, besok bisa turun nih. Mungkin buat patokan aja, kita cari area support sama resisten. Ini kalau besok jebol di bawah 6.900 ya, ini support terdekat. Jebol di bawah itu mending diamankan aja dulu yang udah floating profit untuk saham TPIA, dan supportnya kalau sampai jebol di bawah 6.900 ya di 9350 ini ya.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham TPIA dan resistennya di 7.300. Siapa tahu ada yang goreng. Di sini target price-nya di 7.300. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini turun cukup dalam 5% ya. Kemarin ARB, hari ini kemarin Jumat maksudnya ya, tanggal 7 itu ARB. Hari ini tadi open gap bawah, sempat volatilitasnya cukup tinggi tapi masih ditutup minus 5%-an lebih. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini Brand aslinya keluar 111 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Brand, hitungan sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Untuk asingnya net sell cukup banyak didistribusi oleh asing, dan untuk lokalnya yang nampung kalau kita lihat broker-brokernya sebagian retail ya. Jadi mungkin untuk besok gimana ya untuk saham Brand. Kalau mau scalpingan, disclaimer ya, buat patokan aja, resistennya ada di 7.600. Ya, kalau melihat historinya itu untuk saham Brand ya biasanya tutup gap ya. Jadi mungkin nunggu kondisinya membaik aja. Untuk IHSG mudah-mudahan bisa unutup gap, berarti bisa ke 8.500-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Brand. Supportnya cukup dalam, resistennya juga cukup tinggi. Jadi kalau mau entry ya ini saya return juga sih ini. Kalau untuk scalpingan menarik karena volatilitasnya cukup tinggi. Kalau untuk jangka panjang kayaknya agak beresiko ya. Buat swing mungkin bisa jadi pilihan. Cuman ya itu ini saya return. Oke. Untuk saham Brand ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya ini kita akan cek saham apa ya? Kita cek saham yang menarik buat kita bahas. Coba kita cek saham Pani ya. Pani hari ini kurang volatile sih sebenarnya ya, cuman kita bahas aja karena ini sih sideways ya, untuk bulannya sideways. Apakah untuk besok masih bertahan di arah sini atau ada potensi buat rebound? Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Pani aslinya masuk 4,4 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Pani, secara keseluruhan sih transaksinya nggak ada yang menarik banget ya, nggak ada yang distribusi gede-gedean, juga nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi sekilas untuk hari ini kemungkinan untuk saham Pani besok ya di area sini-sini aja, mungkin masih sideways. Buat patokan kalau turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 9.075. Supportnya di 975 ya, dan agak nanggung juga sih sebenarnya kalau mau entry di tengah-tengah ini antara support sama resistennya. Ya, mungkin untuk besok ada potensi sideways. Kalau turun mendekati area support ada tanda-tanda pullback, yaitu kesempatan buat teman-teman mungkin yang mau masuk untuk trading atau swingnya. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom itu hari ini ngeri loh. Turunnya 5% lebih, dan kalau kita lihat historinya ini buat low baru lagi ya. Wah, ini bisa ke sini sih untuk saham Telkom, hati-hati 2270. Wah, ngeri ya untuk saham Telkom. Soalnya nggak bisa bertahan sih di atas 2500. Kemarin Jumat itu sempat menyentuh area double bottomnya lagi, dijaga, tapi hari ini jebol. Untuk ini agak ngeri ya, yang nyangkut di atas harap bersabar ya kalau nggak mau cut loss. Jangan buru-buru buat average down aja, karena walaupun secara valuasinya udah murah ya untuk saham Telkom ya, udah lebih murah lah dibandingkan beberapa waktu yang lalu, cuman ya bisa dipantau sih. Buat yang nyangkut
di atas ya. Kalau saya sih masih berani hold ya kalau belinya pakai uang dingin. Soalnya untuk saham Telkom itu kalau secara kepemilikan saham yang floating di market itu didominasi dipegang retail masian ya, walaupun banyak yang keluar juga, cuman masih didominasi masih didominasi asing sih yang pegang itu untuk saham Telkom ini. Jadi nunggu asingnya mulai entry lagi aja ya, atau nunggu IHSG membaik. Mudah-mudahan untuk saham Telkom juga bisa rebound ya. Ya mungkin untuk jangka pendek wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down karena ini jebol di bawah 2500. Tapi disclaimer sih, kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom ya, hari ini asingnya keluar 141M, cukup gede. Telkom hari ini didistribusi asing, TP, AK, RX, CC versi asing keluar. Dan untuk lokalnya masuk, retail juga pada masuk ya di saham Telkom ya. Kalau untuk investasi jangka panjang momennya bagus sih ya, yang penting sabar aja, mudah-mudahan bisa rebound naik. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Pantau resisten 2500, kalau besok belum bisa break di atas itu ya jangan buru-buru buat entry. Tapi kalau mau scalping buat cari technical rebound bisa dipantau sih, kayaknya ada potensi ya buat technical rebound. Kita lihat aja IHSG-nya dulu. Oke, itu untuk saham Telkom, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.